Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tosanur Hajizah dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi dengan tema perlindungan konsumen. Pengertian konsumen. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian perlindungan konsumen. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Azas-azas perlindungan konsumen. Yang pertama, azas manfaat. Maksud dari azas ini adalah segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 2. Azas keadilan. Azas keadilan memiliki maksud agar berpartisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan dengan maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen serta pelaku usaha untuk memperoleh haknya, juga melaksanakan kewajibannya secara adil. 3. Azas keseimbangan. Azas ini memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Artinya, kepentingan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang, sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Azas keagamaan dan keselamatan konsumen. Azas keagamaan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 5. Azas kepastian hukum. Azas kepastian hukum bertujuan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen. Tujuan perlindungan konsumen. Yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. 4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen dengan unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. 6. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Sengketa konsumen. Menurut Surat Keputusan Nomor 350 MPP Cap 12/2001 tanggal 10 Desember 2001, di mana yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa. Fasilitas penyelesaian sengketa konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyediakan fasilitas penyelesaian sengketa konsumen melalui yang pertama, penyelesaian sengketa secara damai. Yaitu dimaksud penyelesaian secara damai adalah apabila para pihak yang bersengketa dengan atau tanpa kuasa pendamping memilih cara-cara damai untuk menyelesaikan sengketa.
Cara damai dapat berupa perundingan secara musyawarah atau mufakat antara para pihak yang bersangkutan. Yang kedua, penyelesaian melalui lembaga atau instansi yang berwenang. Terdiri dari 1. Di luar pengadilan atau melalui badan penyelesaian sengketa konsumen. Penyelesaian di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadinya kembali kerugian yang diderita konsumen. Konsumen yang ingin menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara di luar pengadilan, maka bisa melakukan alternatif resolusi masalah ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang kedua, di pengadilan. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen secara damai dan penyelesaian di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersangkutan. Pihak-pihak yang dapat mengajukan gugatan menurut Pasal 46 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen meliputi: yang pertama, seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan. Yang kedua, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama. Yang ketiga, pemerintah atau instansi terkait apabila barang atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar atau korban yang tidak sedikit. Badan Perlindungan Konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional adalah badan yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen. Hak konsumen. Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Hak konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 adalah: yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang. 2. Hak untuk memilih barang atau jasa, serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. 3. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak semestinya. Dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah: yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan, pengawasan, dan penyelenggaraan perlindungan konsumen. 5. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235 DJPDN 7/2001 tentang penanganan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada seluruh dinas Indak Provinsi Kabupaten Kota. 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795 DJPDN C 12/2005 tentang pedoman layanan pengaduan konsumen. Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN. BPKN memiliki fungsi sebagai pemberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen.
di bawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tugas BPKN. Yang pertama, memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Yang kedua, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. Yang ketiga, melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Yang keempat, mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Yang kelima, menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen. Yang keenam, menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha, dan melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau LPKSM. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga non-pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Tugas LPKSM menurut Pasal 44 Ayat 3 UU PK adalah: yang pertama, menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya. Yang ketiga, bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen. Yang keempat, membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen. Yang kelima, melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Syarat badan usaha sebagai badan hukum. Yang pertama, adanya harta kekayaan yang terpisah. Yang kedua, mempunyai tujuan tertentu. Yang ketiga, mempunyai kepentingan sendiri. Yang keempat, adanya kepengurusan atau organisasi yang teratur. Baiklah, sekian presentasi dari saya hari ini. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.